Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kalian masih dalam keadaan sehat selalu, walaupun pembelajaran kali ini dilaksanakan secara daring. Semoga masih pada semangat nih untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu yuk, supaya selalu diberikan kemudahan dan kelancaran, dan semoga ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat bagi kita semua. Coba dong salah satu ada yang memimpin doa, selain ketua kelas. Yaitu tentang interaksi sosial. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu siswa mampu menjelaskan pengertian interaksi sosial. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan syarat-syarat terjadinya interaksi sosial. Yang ketiga, siswa mampu mengidentifikasi faktor-faktor berlangsungnya proses interaksi sosial. Dan yang keempat, siswa mampu menjelaskan bentuk interaksi sosial asosiatif. Dan yang terakhir, tahu apa itu interaksi sosial? Kalian mungkin dalam kehidupan sehari-hari udah sering tuh dengar kata interaksi. Nah, interaksi itu apa sih? Ada yang tahu? Kalau enggak, coba perhatiin gambar yang ini. Nah, di sini ada gambar guru yang sedang menjelaskan kepada siswa di kelas. Menurut kalian ini termasuk interaksi sosial bukan? Dulu ini. Iya, Kak. Ya. Ada yang lain? Coba yang lain termasuk interaksi sosial bukan? Iya, Kak. Termasuk, Kak. Ya. Masuk. Selanjutnya gambar kedua, yaitu ada kegiatan jual beli antara penjual dan pembeli di pasar. Termasuk interaksi sosial bukan sih? Termasuk, Iya, Kak. Kak. Iya, Masuk, Kak. Termasuk. Kak. Termasuk. Nah, yang terakhir ada kerja bakti yang dilakukan oleh anggota masyarakat. Ini termasuk interaksi sosial bukan? Termasuk. Kak. Termasuk. Nah, jadi apa sih interaksi sosial itu? Nah, selanjutnya yaitu dalam interaksi sosial, hubungan yang terjadi harus dilakukan secara timbal balik oleh kedua belah pihak. Maksudnya di sini ialah hubungan yang terjalin antara individu itu harus memberikan respon antara keduanya. Nggak bisa dong kalau misalnya penjual dan pembeli, kalau misalnya pembelinya nanya harga ke penjual, penjualnya diem aja. Itu kan nggak mungkin kan? Nah, jadi hubungan yang terjadi itu harus secara timbal balik atau memberikan respon. Kalau misalnya tidak memberikan respon atau tidak secara timbal balik, itu tidak dapat dikatakan interaksi sosial. Contoh sederhananya gini, kalian di kelas udah pernah masuk kelas semuanya kan? Kelas yang di sekolah. Kak. Nah, itu di atas papan tulis itu kan ada stiker ya. Biasanya itu kan ada yang ngasih tahu kalau misalnya pembelajaran dimulai, waktunya pembiasaan, terus waktunya masuk jam pelajaran kedua. Ya enggak? Tahu enggak? Iya. Nah, itu termasuk interaksi sosial atau bukan sih? Iya, Kak. Iya atau bukan? Bukan, Coba Kak. tadi yang jawab. Bukan. Iya. Bukan, Kak. Ya, itu bukan termasuk interaksi sosial. Kenapa? Karena hubungan yang terjalin itu tidak secara langsung, tidak secara timbal balik. Jadi guru-guru yang memberitahu, yang melalui speaker itu dia hanya memberitahu. Sedangkan kalian responnya itu kan tidak secara langsung terhadap orang yang memberitahu itu. Jadi hubungan yang terjadi tidak secara timbal balik atau tidak respon secara langsung. Itu pandai. Selanjutnya yaitu ada syarat terjadinya interaksi sosial. Syarat terjadinya interaksi sosial itu ada dua, yaitu ada kontak sosial dan juga komunikasi. Nah, kontak sosial merupakan hubungan masing-masing pihak yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, misalnya itu melalui surat menyurat, telepon, WhatsApp, atau sebagainya. Sedangkan komunikasi adalah suatu proses penyampaian dan penerimaan pesan dari satu pihak kepada pihak lain.
agar terjadi upaya saling mempengaruhi antar keduanya. Jadi komunikasi ini bisa dikatakan sebagai pesan yang ingin disampaikan pada satu pihak dengan pihak lain. Nah, proses komunikasi itu sendiri ada dua bentuk, yakni ada bentuk verbal dan juga non-verbal, di mana komunikasi verbal menggunakan tulisan dan juga lisan, sedangkan non-verbal menggunakan simbol-simbol, misalnya yaitu ada gestur tubuh dan bahasa isyarat. Selanjutnya ada ciri-ciri interaksi sosial. Ciri yang pertama yaitu jumlah pelakunya lebih dari seorang. Nah, ini pastikan kalau misalnya orang yang saling berinteraksi itu harus lebih dari satu orang. Nggak mungkin hanya sendiri doang gitu. Kalau misalnya sendiri doang nanti dia ngomong sendiri. Nggak mungkin kan kalau misalnya ngomong sendiri. Ini jangan dicoret-coret ya itunya ya. Wow. Selanjutnya ciri yang kedua yaitu berlangsungnya secara timbal balik. Yang udah kakak sampaikan tadi, interaksi sosial harus dilakukan secara timbal balik atau memberikan respon antara satu pihak dengan pihak lainnya. Dan yang ketiga adanya komunikasi antar pelaku. Dan yang keempat adanya suatu tujuan-tujuan tertentu. Kayak misalnya antara penjual dan pembeli, tujuannya untuk apa? Untuk melakukan transaksi jual beli. Terus kalau misalnya yang lainnya, misalnya Hanan nih, WA Alif, tujuannya untuk apa? Misalnya untuk nanyain tugas atau untuk nanyain jawaban. Kan bisa kan? Jadi ciri interaksi sosial itu ada 4. Jumlah pelakunya lebih dari satu orang, berlangsung secara timbal balik, yang ketiga adanya komunikasi antar pelaku, dan yang keempat adanya suatu tujuan-tujuan tertentu. Selanjutnya yaitu ada faktor interaksi sosial. Terjadinya interaksi sosial dipengaruhi oleh faktor, di mana faktor interaksi sosial ini terdiri dari 4, yaitu ada faktor imitasi, faktor sugesti, faktor simpati dan empati, serta faktor identifikasi. Yang pertama itu ada faktor imitasi atau proses seseorang mencontoh atau meniru orang lain atau kelompok lain yang sifatnya tidak permanen. Contohnya kayak gini, kalian ada yang punya adik nggak? Ada Kak, saya Kak. Ada Saskia nih. Ada Saskia, kalau misalnya kamu lagi ngerjain tugas suka ikutan nggak sih kayak minjem pensilnya atau pulpennya, dia ikutan nulis-nulis gitu. Iya Kak. Nah, ya. Contohnya itu kayak adanya Saskia. Kalau misalnya Saskia lagi belajar, lagi ngerjain tugas, adanya itu ikutan ngambil pulpennya, ikutan ngambil pensilnya. Dia ingin ngelakuin apa yang kakaknya kerjain, apa yang kakaknya lakuin. Nah, itu contohnya dari faktor imitasi. Atau misalnya melihat ibunya masak. Nah, adanya itu juga ikutan untuk masak dengan mainan masak-masakan. Seperti itu ya. Iya Kak. Nah, yang kedua itu ada faktor sugesti, pengaruh psikis pada seseorang yang berasal dari diri sendiri ataupun orang lain. Karena adanya kepercayaan terhadap sesuatu hal dari orang yang dipercayainya. Contohnya itu kayak misalnya ada seseorang yang sakit. Nah, dia ini pergi ke dokter. Pas di dokter, dokter ini menyarankan untuk meminum obat yang dikasihnya supaya penyakitnya itu sembuh. Nah, pasiennya ini percaya atau terpengaruh dari sugesti dokternya, makanya dia meminum obatnya itu. Atau contoh sederhananya mungkin kalian dapat pahami, misalnya yaitu ada seseorang yang ngajak orang lain untuk bolos sekolah. Misalnya ada Alif nih. Alif ini contoh doang ya. Misalnya Alif ngajakin Hanan untuk bolos sekolah, nggak usah ikut PTM. Nah, si Hanan ini terpengaruh sama perkataan Alif. Maka dia ikutan tidak datang ke sekolah atau bolos sekolah. Itu termasuk faktor sugesti. Itu contoh doang ya, semoga nggak beneran terjadi. Selanjutnya ada faktor simpati dan juga empati.
Simpati adalah kemampuan yang dimiliki seseorang untuk ikut merasakan apa yang dilakukan, dialami, dan diderita orang lain. Sedangkan empati adalah kelanjutan dari rasa simpati yang berupa perbuatan nyata untuk mewujudkan rasa simpatinya. Contohnya yaitu misalnya ketika teman kalian mengalami musibah, kalian merasakan kesedihan juga, ikut merasakan kesedihan, ikut merasa kasihan sama teman kalian. Nah, itu perasaan itu termasuk faktor simpati. Nah, bagaimana mewujudkan rasa kasihan kalian? Yaitu kalian dengan membantunya, ikut membantu teman kalian yang terkena musibah ini. Nah, ketika kalian melakukan tindakan untuk membantu, itu termasuk faktor empati. Jadi faktor simpati dan empati ini saling berkaitan. Kalau misal faktor simpati itu hanya merasakan, ikut merasakan apa yang dialami oleh seseorang. Kelanjutan dari ikut merasakan ini yaitu empati kelanjutannya untuk ikut membantu apa yang dirasakan oleh orang ini. Selanjutnya ada faktor identifikasi atau kecenderungan, keinginan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan orang lain, dengan mengikuti hampir sama seluruh dari perilaku orang lain, berupa penampilan fisik dan sifatnya lebih permanen. Contohnya yaitu misalnya seseorang yang mengidolakan pemain sepak bola. Nah, orang ini dari mulai penampilan, gaya rambutnya, gaya pakaiannya, semuanya diikutin. Supaya dia ini memiliki keinginan untuk menjadi sama dengan idolanya. Atau bahkan yang lebih ekstrimnya lagi, kalian ada yang suka K-pop nggak? Coba nih biasanya yang anak-anak perempuan, ada yang suka K-pop? K-pop atau Korean pop Enggak. itu kan di Korea Selatan ya. Biasanya ini masyarakat Korea Selatan itu terlalu terobsesi sama idola mereka, sama yang mereka idolakan, sehingga mereka ikut mengubah penampilan fisik mereka, yaitu salah satunya dengan melakukan operasi plastik untuk menyerupai idolanya ini. Nah, itu merupakan dari faktor identifikasi. Mereka mengubah penampilan fisik mereka, misalnya kayak mengubah hidung mereka, mengubah bentuk mata mereka untuk menjadi sama dengan idolanya. Mereka terlalu terobsesi dan menginginkan untuk menjadi sama dengan idolanya ini. Nah, itu termasuk faktor identifikasi. Paham ya sampai sini? Paham. Ada yang ingin ditanyakan? Enggak, Kak. Paham. Paham. Kalau kecepatan jelasinnya nanti bilang aja ya. Cepetan Ya, nggak? Kak. Enggak. Oke. Nah, lanjut. Yaitu ada bentuk-bentuk interaksi sosial. Bentuk interaksi sosial ini dibedakan menjadi dua, yaitu ada proses asosiatif dan juga proses disosiatif. Yang dimana proses asosiatif merupakan proses interaksi sosial yang terjadi apabila seseorang atau sekelompok orang melakukan interaksi sosial yang mengarah kepada kesatuan. Sedangkan proses disosiatif yaitu proses interaksi sosial yang mengarah kepada konflik atau pertentangan sehingga dapat merenggangkan solidaritas kelompok. Nah, ini ada contoh gambarnya. Yang atas ini merupakan proses asosiatif, kerjasama atau kerja bakti sehingga mengarah kepada kesatuan. Sedangkan bawahnya ini, ada yang tahu nggak nih gambar apa? Orang tawuran. Ya benar, gambar orang tawuran atau pelajar tawuran. Nah, itu termasuk proses disosiatif karena dapat merenggangkan solidaritas kelompok. Yang pertama ada proses asosiatif. Proses asosiatif atau bentuk interaksi asosiatif selalu mengarah pada persatuan, kerjasama, dan hal-hal yang positif lainnya. Bentuk interaksi sosial asosiatif ini dapat berupa kerjasama, akomodasi, dan asimilasi. Nah, apa sih bedanya? Kita bahas satu-satu. Yang pertama itu ada kerjasama. Kerjasama adalah usaha bersama yang dilakukan orang-orang untuk tujuan bersama, sehingga akan saling mendukung, bersinergi, dan saling membantu. Hasil dari kerjasama ini dapat menghasilkan kerukunan seperti gotong royong yang dilakukan oleh masyarakat. Nah, dalam pelaksanaannya sendiri, kerjasama terdapat 5 bentuk kerjasama, yaitu ada kerukunan, bergaining, koperasi, koalisi, dan joint venture. Nanti kalian dapat cari sendiri ya untuk lebih jelasnya.
bentuk-bentuk dari kerjasama. Selanjutnya yang kedua yaitu ada akomodasi. Akomodasi adalah upaya untuk meredakan atau menyelesaikan pertentangan yang terjadi tanpa menghancurkan pihak lawan, sehingga lawan tidak kehilangan kepribadiannya. Tujuannya dari akomodasi ini ialah untuk mencapai keseimbangan dan persatuan. Jadi pada intinya atau pada dasarnya akomodasi ini merupakan penyelesaian suatu konflik antara dua orang dengan menghadirkan satu pihak lainnya yang menjadi penengah antara dua orang yang saling berkonflik ini. Dalam pelaksanaannya, akomodasi memiliki beberapa bentuk, yaitu ada koersi, arbitrasi, mediasi, konsiliasi, dan juga adjudikasi. Lalu yang ketiga ada asimilasi. Asimilasi adalah percampuran atau peleburan dua kebudayaan yang berbeda yang menghasilkan kebudayaan baru. Proses asimilasi dapat dengan mudah terjadi melalui beberapa cara, yaitu dengan adanya sikap toleransi, sikap saling menghargai orang lain dan kebudayaannya, persamaan dalam unsur-unsur kebudayaan, serta perkawinan campuran. Contoh asimilasi yaitu yang paling mudah atau yang paling kita sering temui dalam kehidupan sehari-hari, yaitu misalnya perubahan gaya berpakaian. Zaman dulu, kalau misalnya berpakaian itu kan identik dengan kebaya ya kan? Nah, kalau misalnya sekarang kebaya itu digunakan atau dipakai saat acara-acara tertentu saja kan. Nah, kebudayaan baru yang dihasilkan dari kebudayaan baru ini ialah perubahan gaya berpakaiannya. Sekarang kalau misalnya kita lihat, atau mungkin dalam diri kalian sendiri kalau misalnya berpakaian apa? Sering menggunakan kemeja, celana jeans, atau kaos. Itu kan merupakan gaya berpakaian dari orang-orang barat kan, bukan asli dari Indonesianya. Nah, itu contoh dari asimilasi atau kebiasaan makan dengan menggunakan sendok dan garpu. Pada awalnya, kebiasaan makan menggunakan sendok dan garpu ini berasal dari bangsa Eropa. Hal ini kemudian ditiru oleh orang-orang Indonesia ketika bangsa Eropa menjajah Indonesia. Dan kini penggunaan sendok dan garpu untuk makan pun diterapkan sebagian besar warga Indonesia atau bahkan hampir semuanya itu sudah menggunakan sendok dan garpu untuk makan. Selanjutnya kita masuk pada proses disosiatif. Proses disosiatif merupakan bentuk interaksi sosial yang mengarah pada konflik atau pertentangan, sehingga dapat merenggangkan solidaritas kelompok. Ada yang belum pernah main tebak gambar? Kan di HP atau di Play Store itu kan ada tuh permainan tebak gambar. Barangkali kalian udah pernah mendownloadnya terus mainin. Ya pernah kah saya? Belum pernah. Pernah. Ada yang belum, ada yang udah. Ada yang belum, ada yang udah. Nanti pasti ngerti kok cara mainnya gimana. Nah, ya, ada cara mainnya, yaitu kalian akan ditampilkan beberapa gambar yang berkaitan dengan materi hari ini, yaitu tentang interaksi sosial. Nah, jika ingin menjawab, diperbolehkan untuk raise hand terlebih dahulu atau on mic terlebih dahulu, serta menjawab setelah Ibu mempersilakan. Jadi, kalau misalnya udah tahu jawabannya, jangan langsung sebutin jawabannya ya. On mic aja, misalnya saya kak, gitu. Tapi jangan disebutin dulu jawabannya apa. Oke? Oke. Nah, siap nggak nih? Siap. Ya. Siap. Mulai ya. Nah, coba nih yang pertama. Salah satu syarat terjadinya interaksi sosial adalah coba lihat gambarnya. Ayo. Saya kak. Ayo siapa? Rama Kadafi. Tadi yang pertama itu Ratu Kansa. Ratu yang pertama kali angkat tangan, Resan. Coba Ratu jawabannya apa? Komunikasi, Kak. Komunikasi, yakin? Iya. Coba ya. Kita lihat jawabannya.
dari udah disampaikan semua, coba dong ada yang bisa menyimpulkan nggak apa yang udah kita pelajari hari ini tentang interaksi sosial. Saya Kak. Ya, Rama, silakan Rama. Kesimpulan materi hari ini adalah manusia saling membutuhkan manusia lainnya. Karena manusia adalah makhluk sosial dan butuh interaksi sosial. Ya, betul Rama. Kakak melengkapi dari yang Rama katakan ya, betul yang katakan Rama bahwa manusia itu merupakan atau pada dasarnya makhluk sosial, yang dimana dalam kehidupannya selalu membutuhkan manusia lain sehingga adanya kegiatan interaksi sosial. Makasih semuanya yang udah gabung join hari ini. Mohon maaf apabila kakak menjelaskannya masih terlalu cepat atau kalian belum dapat dipahami. Kalau misalnya ada materi yang belum kalian pahami, tanyain aja di grup WA masing-masing. Nanti kita jawab, kita diskusikan bersama. Nah, untuk latihan soalnya nanti kakak kirim lewat WA masing-masing ya. Kemudian latihan soal seperti biasa. Seperti biasa latihan soal. Ya, seperti biasa latihan soal. Kakak tutup pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya, wabarakatuh. Kak, materi yang tadi bisa dong Kak? iya, nanti materinya kakak share, Pak. PPT-nya nanti kakak kirimin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih ya semuanya. Assalamualaikum Kak.